VOC berhasil menjebak bangsa Portugis dan Spanyol dan Amerika. Tapi kehadiran Inggris yang merebut perdagangan rempah berujung pada perang. Ribut-ribut suksesi Raja Jawa juga menyeret keterlibatan VOC yang berakibat pada pecahnya Sultan. Perang, korupsi, dan hidup mewah di antara pendiri VOC pelan tapi pasti membawa benih jurang bangkunya. Persaingan dari luar membuat ekonomi India semakin berantakan. Kerja, pedagang, dan pelaut dari berbagai suku bangsa banyak menganggur dan terjadi gerombolan rampok. Setelah pembantaian massal di Batavia tahun 1740, Laskar Tionghoa bersatu dengan Mataram. Mereka memberontak melawan VOC dalam peristiwa yang dikenal sebagai Geger Cina. Empat burunan Kumkenti tak sengaja bertemu di tepi sungai di pinggir Batavia. Duit, orang petualang Eropa yang jujur, Ismail, seorang nahkoda Arab yang menyelundup, seorang pejuang Tionghoa yang merampok, dan Rama meminjam uang asal India yang menjadi penangannya. Kita selesaikan masalah ini setelah Oe bunuh si gemuk ini. Tidak bisa. Dia yang menyebabkanku dikejar-kejar oleh Walanda. Begitu aku mencuri senjata dari Walanda, aku menaiki kapal miliknya. Tetapi begitu aku ingin pergi, nakoda koplak ini tidak datang-datang juga. Untung saja Walanda tidak berani mengejar sampai ke tempat ini, karena tempat ini adalah tempat yang tidak bertuan. Omen London. Di sini hanya badak, harimau, dan perampok yang berkuasa. Dan seandainya dia tidak terlambat, ikuti seandainya. Wah, seandainya anak punya kuasa, anak akan panggil Nabi Khidir untuk mengirimkan sejuta topan dan badai kepada orang-orang yang telah membawa nasib sial seperti ini. Ana Ismail, kaifa halak? Ahlan wa sahlan. Ana Ismail, keturunan nahkoda ternama Ismail yang membawa orang-orang Portugis pertama ke Kepulauan Banda. Ana, nenek moyang Ana ternama, termasyhur. Mereka sudah berlabuh kemari jauh sebelum bangsa Spanyol dan Belanda berlabuh kemari. Tidak perlu pakai peta. Peta mereka adalah itu. Tuh. Langit. Ini, OB. Tanah. Itu. Anak kasih tahu ya. Anak kasih tahu sama ente semuanya, ya.
nenek moyang Ana itu orang yang termasyhur, ya. Mereka tinggal mengikuti arah angin. Pada saat musim kemarau dan musim semi, mereka mengikuti cuaca panas dari barat daya. Pada saat musim dingin dan gugur, mereka mengikuti arah angin dari timur laut. Nah, itu disebut al-mausim. Apa? Atau disebut musim. Nah, lidah orang Eropa menyebutnya dengan monsoon. Ya. Ana nakoda yang hebat. Tapi sekarang kapal Ana sudah disita. Isinya diburai kemana-mana. Karam di tengah laut masih lebih terhormat dibandingkan yang ini. Anak kasih cerita ya. Baru saja anak turun dari Andong. Tiba-tiba soldadu kompeni itu menggeledah kapal anak. Menggeledah semuanya. 20 senjata, 20 senapan muntah dari peti-peti. Ana tidak tahu siapa yang menaruhnya di sana. Oh, Ana tahu. Ya, ente menyelundupkannya ke sana supaya Ana kirim ke Belambangan di Pulau Timur Jawa. Antakyana. Tunggu dulu Haiya. Oe telah gagal melaksanakan tugas. Oe telah gagal membalas dendam arwah leluhur yang dibunuh Walanda dalam pembantaian Tionghoa di Batavia. Haiya. Kedatangan orang-orang Eropa mengubah semuanya. Perdagangan dan pelayaran yang tadinya merdeka ingin mereka kuasai semuanya. Di Batavia, pegawai POC yang korup memelas para pendatang gelap Tionghoa. Usaha kami dibatasi. Haiya. Dan pada bulan Oktober 1740, 1000 orang kami menyerang markas POC di Mestel Cornelius di timur Batavia. Mereka membalas dengan menangkapi kami. 1000 orang Tionghoa dibunuh. Haiya. Kami yang selamat melarikan diri ke Lasem, bergabung dengan pasukan Mataram. Mereka juga benci Belanda karena sudah memecah belah Keraton menjadi dua. 2 tahun kami berperang di Surabaya, Demak, Kudus, Lasem, Cirebon, Surakarta, dan Kartasura. Tugas Oe mengirimkan senjata ke Kapitan Sepanjang. Semuanya sudah direncanakan dengan matang. Tiba-tiba tempat Oe menginap digerebek POC. Dari mana mereka tahu Oe ada di sana? Pasti ada yang khianat. Kenapa nasibku demikian buruk?
ingin seperti kakek dari kakekku, Frederick DeWitt. DeWitt, bukan duit. 100 tahun lalu kira-kira, Frederick DeWitt adalah seorang kartografer yang terkenal di seluruh Amsterdam, bahkan di sekitar Eropa semuanya. Sangat terkenal. Maka itu Papa memberi namaku sebagai sama seperti kakek dari kakekku, Frederick DeWitt. Sama. Tapi ada yang tahu apa itu kartografer? Kamu tahu apa? Nah, pintar. Pembuat peta. Ya, meskipun kakek dari kakekku adalah pembuat peta yang sangat termasyhur, tapi rupanya kakek dari kakekku tidak pernah menginjakkan kakinya di benua-benua yang dia gambarkan di sini. Sama sekali tidak pernah. Bahkan ya, anak cucunya tidak ada yang meneruskannya. Mereka malah memilih menjadi pedagang ikan. Ya, ironi kan? Kecuali aku. Aku setidaknya memilih untuk menjadi penjelajah. Aku menjelajahi Nusantara yang indah ini dengan harapan bisa melihat rempah-rempah yang luar biasa itu. Ya, aku rela keluar dari Amsterdam, meninggalkan kota-kota dan sudut-sudut kota yang berbau amis demi sebuah bau harum rempah-rempah. Tapi apa kenyataannya ketika aku tiba di pulau ini, di Nusantara ini? Bukan bau rempah-rempah, tapi justru bau mesiu dan darah di mana-mana. Bangsaku yang serakah telah menjajah dan merubah Nusantara yang indah ini menjadi neraka. Dan aku harus terlibat di dalamnya. Aku adalah iblis yang harus terlibat menjajah. Aremaguan, aku Kamadiwa alias Ratikanta alias Manasija alias Kama. Kalau di Batavia aku terkenal Kang Mamat. Banyaknya namaku. Aku keturunan keluarga Cetia dari Coromandel, India Tenggara. Termasyhur sejak ribuan tahun lalu sebagai bankir dan peminjam uang untuk pedagang dan pelaut dari Arab, Cina, Melayu, dan Yunani. Bangsa kamilah orang pertama yang menciptakan sistem pembukuan debit dan kredit. Berpuluh-puluh, beratus-ratus, berjuta-juta tahun bangsaku tinggal nyaman di sini, menjadi bagian lalu lintas barang. Mereka yang membutuhkan uang menggadaikan barangnya. Kami tukar dengan surat jaminan dan sejumlah uang. Hingga suatu hari para orang-orang dari Spanyol, Portugis, Belanda datang ke sini. Kami sambut dengan tangan terbuka mula-mula. Tapi lama-lama kami terusir dengan tangan hampa. Perdagangan terbatas, barang-barang menjadi langka. Uang
tidak ada harganya. Aku seorang bankir harus terpaksa menada barang-barang curian untuk menyambung usahaku. Lada yang kuterima dari si Tionghoa ternyata barang jarahan kapitan sepanjang. Haiya, udah banyak cincong haiya. Tunggu dulu. Semua ini salah si Malin Kundang, juragan rumah makan masakan Minang di Batavia. Malin Kundang. Aman. Malin Kundang itu yang di Jalan Veteran, Saribundo, itu dendeng baladonya lama panas. Ya, ngabung malu itu masakan Padang yang paling enak itu Sari Indah, itu di Bintaro sektor 1. Sari Indah, Saribundo. Kayaknya yang di Bintaro sektor 1 itu sederhana. Sari Indah, Sari Mati. Stop. Kenapa kita ribut masalah warung Padang ini? Coba jelaskan apa maksud gua atau nawa lo gua antara kesalahan kesana. Tunggu dulu. Lada yang kutukar dengan uang, ladamu yang kutukar dengan uangku, aku tawarkan pada si Malin Kundang. Aku pikir aku akan mendapatkan untung besar karena harga lada sangat mahal di pasaran. Tapi dia ingkar janji. Haiya, apa maksudnya si Malin sama rusak ini Jadi begini, ketika aku tawarkan lada itu kepadanya, dia menjawab, iyo, ambo pasan, saketek yo. Iya. Nah, lalu aku bawakan lada banyak hingga seketek. Lalu aku berikan, dia malah menolak, tidak mau beli. Banyak kan seketek. Benar, aku marah sama dia. Aku sudah bawa lada, ayo bayar. Lalu dia jawab, iyo, awak pasan, seketek saja. Seketek kan banyak itu seketek. Seketek ya, segini. Iya. Masalahnya kenapa gak mau bayar? Itulah apa? Ternyata buat orang Minang, sakete itu artinya sedikit. Sedangkan aku sudah bawa lada berkarung-karung hingga seketek. Lo lain bisa ditipu. Enggak, saya bukan penipu. Ketika aku marah padanya, aku mengancam si Malin Kundang. Dia malah melaporkan aku pada VOC. Dia bilang aku penadah lada curian. Melalui pegawai pula mereka mendapatkan namamu dan alamatmu. Haiya. Oe bulu-bulu lali, surat-surat kapal lupa oe bawa. Akhirnya tentara VOC datang ke kapal lu. Maafkan ya. Kalau saja tidak datang terlambat, kita sepatu sudah selamat semuanya. Tenang, Idul Adha udah lewat. Sabar, tidak apa-apa, bukan masalah. Sebenarnya semua ini terjadi karena keserakahan dari bangsaku sendiri. Kalau bangsaku tidak serakah dan menjajah, semua ini tidak akan terjadi. Padahal aku hanya ingin mengunjungi tempat-tempat benua kakekku, kakek dari kakekku. Dan ketika aku sampai di Nusantara, aku berharap mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Tapi ternyata karena hidup yang sulit, karena peperangan di mana-mana, akhirnya aku terpaksa bergabung dengan serdadu dan bahkan sekarang terpaksa menjadi penjual senjata gelap. Cita-cita oe
sebenarnya bukan mau jadi pemberontak. Kalau bukan karena dijalimi ya, cita-cita Owe mau jadi penyanyi opera Tiongkok. Kau bidadari turun dari surga. Kau tahu? Kalau kakek dan ayahku tidak memaksa aku jadi bangkir, aku sudah jadi penyanyi dan penari yang termasyhur. Made in India, made in India. Anak bahari. Iya. Anak ingat sekarang. Kakek anak dulu pernah berlabuh di Lontor, kepulauan besar di Maluku. Oh iya. Oh, dia di sana. Di sana bertandang ke sebuah tempat hiburan yang dikelola oleh seorang Belanda bernama Jan van de Bro. Jan van de Bro. Ya, nah, di sana soldadu para pelaut berkumpul di sana. Wah, banyak sekali tarian Habibi. Dan juga ingat, ini ada nona manis di sana. Oh, banyak nona, hiburannya luar biasa. Iya. Itu karena menyanyi. Luar biasa. Ini ide yang bisa kita pakai si Jan van de Broek itu. Begini. Kan hidup sekarang kita lagi sulit. Ekonomi melemah, rupiah lemah, kacau kan? Daging naik kan? Bingung kan? Nah, bagaimana sekarang ini adalah kita membuat sebuah kelompok dengan menyanyi, dengan suara indah, goyangan, kita bahagiakan masyarakat. Ya, nyanyi yuk, nyanyi. Begadang jangan begadang, kacau ya. Fantastik. Awewe. Ini kita butuh yang seperti ini, hiburan solois. Aduh, ini kita butuh. Kita harus Nona, maafkan sohib anak ini, dia sedikit majnun. Perkenalkan, nama Owe Paihu. Siapakah nama Peme yang suaranya merdu? Dan dari mana asalmu, Nona yang beautiful? Wajahmu yang hitam dan terang bercampur dengan cepat bagaikan dalamnya laut dan cahaya matahari Nusantara Jaya. Nona namaku Tuan. Tapi hanya itu yang aku tahu. Karena ayahku orang Portugis, jadi dulu berasal dari berbagai suku laut yang melayari kepulauan Papua. Orang-orang menyebut kami kaum Mardekers. Oh, Mardekers, baiklah. Tuan Oranda, harusnya Tuan lebih tahu apa artinya Mardekers. Aku lupa, udah lama di Nusantara. Mardekers itu merdeka. Karena bangsa Tuan yang memerdekakan bangsa kami, Tuan. Hebat. Nona, kalau boleh tahu, tadi kan Nona menyanyikan sebuah lagu yang merdu. Itu lagu apa ya? Itu hanya sepotong lagu yang biasanya dinyanyikan oleh rumahku untuk menidurkan adikku, Tuan. Oh ya, enak ya kalau tidur dinyanyiin. Kalau saya mau tidur kasih petasan. Bom. Ya. Anda tahu apa? Anda ingat? Itu Nona itu berasal dari kata Portugis menina. Menina. Yang artinya adalah gadis kecil. Menina. Dan bobok berasal dari bahasa Tionghoa yang artinya tidur. Kalau artis ada yang namanya boboho, berarti tidur ho. Tuan semua ini betul.
membuat bahasa kami menjadi kaya, Tuan. Nah, ini lihat ini. Yang sedang saya cuci ini, Tuan menyebutnya apa ini, Tuan? Baju. Meja. Nah, kali ini Tuan lihat tuh. Itu cucinya pakai abu ya? Ini berasal dari bahasa Portugis kamisa. Oh, kamisa. Ya, dalam bahasa Arab itu komis. Tuan Rolanda, kalau makan roti dilapisi oleh apa? Saya kalau makan biasa menggunakan mentega. Betul. Kemudian untuk menusuk dan memasukkannya ke dalam mulut Jadi itu bagian dari cocok krama, saya menggunakan garpu. mentega dan garpu juga berasal dari bahasa Portugis. Ya, Portugis. Garpu salah. Garpu Portugis. Tuan anak sebentar. Anak. Ya, Apa? Selamat nih, Tuan. Mau dipanggil? Tuan lihat itu? Ya. Gedung putih indah Ayo. yang ada di luar benteng kota itu. Ayo. Itu, ya. Anak banyak Tulisannya apa, Tuan? Istana. Nah, itu berasal dari bahasa Persia Astana. Tuan, bagaimana Tuan memanggil orang yang lebih tua, Tuan? Biasa panggil dengan sebutan Koko. Di sini menjadi kakak. Kakak. Dan kata itu dibawa oleh orang campur dari negeri Indochina sana. Buat Arab. Ya. Tanya lagi, Tuan. Tuan, Menang banyak saya. besok itu hari apa ya, Tuan? Oh, iya. Hari apa besok? Senin. Berasal dari bahasa Bahasa Arab. yang katanya Isnin. Ya. Nona beautiful. Mengapa Nona beautiful ada di sini? Di daerah Tabor Tuan, di luar benteng Batavia. kami kaum Mardekers, kami pandai bermain musik dan bernyanyi. Bahkan kami menciptakan musik khas kami sendiri yang menggabungkan musik tradisi Portugis yang bernama fado dan cara bernyanyi kami. Kami menyebutnya roncong. Sama dengan saya. Aku dibawa ke sini oleh seorang pedagang. Dia menjanjikan kesempatan agar aku bisa bermain musik dan bernyanyi untuk tuan tanah kaya raya di perkebunan Mr. Cornelis, Tuan. Sayangnya, sesampainya di pelabuhan terjadi kerusuhan yang membunuh para warga Tionghoa yang ada di sana. Lalu kami melarikan diri dan pedagang itu karena panik menjualku pada tuan yang lain dan menjadikanku baru cuci, Tuan. Nona, mari ikut saya. Begini Nona, bagaimana kalau Nona ikut kami bersama ngamen? Maksud kami dengan wajah Nona yang begitu cantik, dengan suara Nona yang begitu merdu, aduhai, juga dengan satu bait dua bait lagu tadi, kita semua pasti bisa. Ya Nona. Bagaimana Nona? Tapi begini, karena hari sudah semakin sore, kita istirahat dulu. Ya, istirahat dulu karena besok kita akan meneruskan petualangan ngamen keliling. Nona beautiful. Saya belum pernah tidur di hutan. Saya takut. Bolehkah Nona menyanyikan lagu Nona yang tadi supaya hati saya menjadi tenang, Nona? Boleh saja, Tuan. Akan saya nyanyikan lagi. Sukriya. Marilah
Seru nggak?